Nah, di sesi kedua ini juga nggak kalah seru dan menariknya. Ini juga digawangi oleh anak-anak muda ya, under 30 lah ya, di bawah 30 tahun. Izin saya menyapa Kang Dani dulu sebelum akan mengantarkan sesi kedua kita. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam, halo Bang Haji. Oh, ini salah keikutan Kang, ini harusnya manggil Bang ini. Gimana kabarnya Bang Dani? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Haji Alhamdulillah semuanya? baik, dahsyat. Semoga Ini sehat-sehat selalu. baik-baik. Ini saya lihat Bang Dani ini makin makin mantap aja aktivitasnya, kontribusinya ya. Jadi kami udah lama nggak terkoneksi nih Bapak Ibu, sempat terputus karena memang Bang Dani mencari ilmu di negeri jauh sana ya. Dan ketika pulang ke Indonesia, saya ngeliat, oh ini udah pergerakan beliau juga bareng-bareng dengan salah satu startup perikanan terbaik kalau boleh kita bilang di Indonesia, yaitu Aruna Indonesia. Dan Masya Allah tabarakallah, ini sebuah startup yang dengan visi besarnya menjadikan bahwa laut ini adalah milik semua ya Kang Bang Dani ya. Kemudian laut ini adalah masa depan Indonesia sebenarnya, dan saya baru kegambar banget Bang Dani ketika jalan-jalan ke beberapa kota di Kalimantan Barat, misalnya di Mempawah, kemudian di Sambas, begitu melihat bahwa potensi perikanan Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Garis pantainya yang begitu panjang terbentang begitu ya. Dan nelayan-nelayan kita juga ternyata belum naik kelas ini. Nah, ternyata ada satu startup yang berani gitu ya, mengambil peran besar itu ya, menaikkan harkat derajat ya, dan kemudian kesejahteraan nelayan kecil di seluruh Indonesia ini dengan sentuhan teknologi. Ini adalah Aruna Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu secara virtual ya untuk Bang Dani dan Aruna Indonesia. Pada Bang Dani, waktu dan tempat kami, silakan. Terima kasih Bang Haji. Oke, aku mau cerita sedikit ya sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail tentang Aruna Indonesia. Jadi teman-teman, saya ada alumni Untan, angkatan 2000, lulusan tahun 2014. Saya udah kenal Bang Haji dari tahun 2010, karena beliau adalah sudah entrepreneur dari semenjak mahasiswa ya, masuk S1 tapi udah jadi pebisnis gitu. Dan pada saat itu saya adalah salah satu member bisnisnya Bang Haji. Aku lupa namanya, pokoknya aku dulu, Bang Haji itu adalah guru bahasa Inggris saya, karena tahun 2010 saya tes TOEFL, TOEFL saya masih di bawah 400, memalukan. Jadi saya pikir, saya harus belajar bahasa Inggris nih. Dan Bang Haji adalah guru bahasa Inggris pertama saya tahun 2010, karena melihat skor TOEFL saya yang sangat-sangat rendah. Oke, itu adalah awal pertemuan saya sama Bang Haji. Sampai seterusnya, Bang Haji sebagai business owner, juga salah satu lulusan yang cemerlang ya di Untan, dan sampai hari ini juga masih contribute dan dedicated untuk Universitas Tanjung Pura. So, dan sekarang bakal jadi general manager ya di IBT, dan memang tidak heran, dan saya tidak meragukan kualitas Bang Haji ya sebagai GM di IBT Untan. Salam kenal juga untuk susunan jajaran IBT Untan ya, yang ikut memajukan Untan, terutama kan zaman saya dulu waktu jadi mahasiswa belum ada inkubator bisnis yang berbasis teknologi ini ya. Jadi saya senang sekali melihat sekarang Untan sudah sangat fokus untuk mengejar dan memfasilitasi, mewadahi mahasiswanya yang ingin berinovasi dengan pendekatan teknologi. Oke, jadi pada saat saya jadi mahasiswa 2021, pada saat jadi mahasiswa S1, saya sangat aktif buat PKM. Nggak tahu namanya sekarang apa ya Bang Haji. Kan dulu kita ada PKMK, PKMM, PKM T. Kalau anak teknik biasanya PKMT tuh mainnya, Bang Rido ya. Terus yang sangat berpengaruh ke saya adalah ketika saya bikin PKMK. Jadi PKMK itu kewirausahaan. Saya bikin mengambil isu lokal yang ada di daerah saya, karena saya asal dari Ketapang. Jadi saya melihat ada permasalahan di daerah pesisir di Ketapang, yaitu nelayan-nelayan yang biasa ngambil kerang ya, kerang ale-ale.
Nah, kemudian karena saya hobi masak, saya pikir, oh ya udah, harusnya tangkapan nelayan itu tidak habis, bisa kita produksi menjadi produk olahan yang bisa menjadi ikon, karena ala-ala itu adalah ikon di Ketapang, tapi ternyata eh, tidak bisa menjadi produk oleh-oleh gitu ya untuk Kabupaten Ketapang. Saya pikir, oh ya udah, kita bikin produk yang inovatif gitu ya, yang kreatif, sehingga bisa apa namanya, dari sisi lain jadi membuka pangsa pasar yang baru, tapi juga membantu kelompok-kelompok nelayan yang ada di Ketapang. Nah, dari situ saya menemukan, oh oke, kayaknya saya sebagai anak pesisir, passion saya adalah help empower coastal areas in my region, first gitu ya, first step-nya. Nah, dari situ ternyata membawa saya bisa dapat short course, scholarship untuk ke US, sampai akhirnya dapat beasiswa S2 di Inggris. Nah, ketika selesai dari situ, saya tetap, passion saya adalah saya akan empower develop coastal areas dengan komunitasnya. Nah, sepulangnya saya S2, saya masih fokus dengan komunitas yang ada di daerah saya. Kemudian saya lihat Aruna. Nah, itulah awal mulanya saya masuk ke Aruna. Karena kalau Aruna ini pendekatannya adalah berbasis teknologi. Dan pada saat itu saya masih pendekatannya PKMK lah, saya bilang gitu. Nah, skupnya Aruna Indonesia adalah se-Indonesia, so nasional. Jadi saya pikir kenapa saya tidak join ke perusahaan yang tetap align dengan passion saya, namun scalable, dan ini skupnya adalah nasional. Maka dari itu, itulah latar belakang saya pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan bekerja untuk tetap di pengembangan coastal areas melalui Aruna Indonesia. Oke, mungkin saya izin akan mulai langsung ke share screen ya, teman-teman. Yang ini kali. Share screen-nya dari saya ya, Bang Haji. Boleh, Oke. Bang Dani, jika bisa. Baik, sudah tertampil, cuman belum di ya, oke. Oke, Siap. udah ya. Oke. Jadi 2019 itu saya pindah ke Jakarta karena saya dapat panggilan interview untuk ke Aruna. Pada saat itu saya di business development tahun 2019. Sebelum pandemi, fokus saya adalah untuk mengakuisisi sebanyaknya komunitas-komunitas nelayan ya yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita community engagement, jadi program-program pemberdayaan komunitas-komunitas nelayan yang ada di Indonesia. Jadi saya pikirin untuk bagaimana supply barang atau komoditi perikanan itu tambah banyak, pasti kita harus mengakuisisi banyak komunitas atau kelompok-kelompok nelayan. Tapi di Aruna yang saya suka adalah tidak hanya making money ya, tapi juga kita fokus untuk pemberdayaan, pengembangan komunitas. Karena pada akhirnya tujuannya adalah walaupun dengan berbasis teknologi, tetap yang kita harapkan adalah goalnya mensejahterakan nelayan atau memajukan daerah-daerah pesisir di Indonesia dengan pendekatan ekonomi pastinya. Oke, baik. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu potensi perikanan di Indonesia. Jadi Indonesia has a huge potential as a power of as a maritime power. Jadi kita adalah second world biggest fish producer, dan kita juga first world largest source of seaweed karena kita adalah negara kepulauan salah satu terbesar di dunia. Jadi wajar ya kita punya potensi perikanan, potensi kemaritiman yang sangat besar gitu ya. Tapi ternyata dari potensi yang ada itu tidak tercermin langsung dengan kehidupan nelayan-nelayan di Indonesia. Karena 90% dari total nelayan di Indonesia
itu adalah small scale fisherman. Small scale fisherman itu adalah nelayan-nelayan kecil ya, yang dia pakai perahu, kemudian mesinnya itu di bawah 5 GT, jadi perahunya hanya bisa diisi maksimal 2 orang. Dia menangkapnya pasti eco-friendly lah ya, sustainable fishing gitu, tetap memperhatikan keberlangsungan. Nah itu 90% teman-teman populasinya. Jadi 10%-nya itu baru nelayan-nelayan yang bekerja di kapal-kapal besar. Jadi pada umumnya nelayan di Indonesia itu adalah nelayan kecil. Nah kemudian 25% dari total rate kemiskinan yang ada di Indonesia itu ternyata sumbangsi terbesarnya adalah dari nelayan kecil di Indonesia. Jadi sangat sedih ya, sangat timpang sekali. Kita punya potensi yang besar, tapi ternyata nelayan tidak sejahtera. Nah, apa sih yang Aruna lihat dari permasalahan ini? Itu ternyata adalah poor data mining and management. Kemudian dan tentu kalau kita mau assess permasalahan data untuk di dunia sekarang digital, memang pendekatannya harus teknologi ya. Kemudian bad quality control, handling, kemudian juga inefficient supply chain. Jadi kalau teman-teman kita bicara supply chain ya di pasar perikanan Indonesia, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya kita mau ke daerah pesisir, jaraknya ditempuh seperti apa, sampai pada akhirnya bisa ke end consumer itu logistiknya sepanjang apa gitu. Nah itu kan apalagi kalau ini basisnya adalah untuk pasar internasional ya, ekspor. Nah barang dari salah satu daerah pesisir yang ada di Ketapang mungkin, tapi ini produknya sangat-sangat berkualitas gitu ya, komoditinya sangat high value untuk kita ekspor ke bilang saja ke pasar di Jepang. Tapi barang ini adanya di Ketapang. Nah, teman-teman bisa bayangkan betapa panjangnya supply chain. Nah, ini juga yang menyebabkan harga sangat-sangat rendah di nelayan, padahal harga di pasar itu sangat tinggi ya. High value seafoodnya Indonesia itu sebenarnya kalau diekspor harganya sangat tinggi, tapi sangat miris, harga di nelayan itu juga sangat-sangat rendah. Gitu. Makanya di sini dibilang resulting in a huge markup for end customer, but not benefit the fisherman. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pendekatan yang Aruna lakukan ya untuk menjawab atau untuk assess masalah-masalah tersebut. Jadi dengan mengkoneksikan nelayan-nelayan kecil ini ke pasar internasional melalui pendekatan teknologi ini. Jadi kita punya Aruna Heroes. Aruna Heroes ini yang adalah big mega datanya Aruna. Jadi sudah ada 36.000 kurang lebih nelayan di seluruh Indonesia yang registered di Aruna Heroes. Yang dicatat di sini tidak hanya personal data dari setiap nelayan ya, tapi juga data transaksinya, kemudian wilayah penangkapannya, komoditi apa yang dia tangkap, bahkan sampai ke detail mesin yang digunakan oleh nelayan. Nah, dari this huge data kita akan berikan untuk kemudian cari pangsa pasarnya di mana. Mindsetnya di sini kita adalah ekspor ya, karena itu tadi kita ingin memberikan harga yang sangat-sangat fair untuk nelayan. Jadi kita untuk saat ini memang fokusnya masih untuk pasar ekspor. Jadi tidak semua komoditi kan Indonesia punya diverse seafood commodity ya. Dan untuk masuk di Aruna sendiri ada hanya beberapa komoditi untuk saat ini dan masih ada pengembangan yang jadi teman-teman 36.000 itu sebenarnya total nelayan kecil Indonesia itu bisa jutaan ya, dan Aruna baru bisa merangkul 36.000-nya, jadi potensinya masih sangat besar ya untuk bisa, dan makanya tidak hanya dari sisi kita merangkul lebih banyak nelayan, tapi juga Aruna sangat bekerja keras untuk memperkenalkan seafood-nya di Indonesia supaya seafood kita tampil di pasar mancanegara ya, di pasar seafood internasional. Oke, jadi kenapa kemudian dibutuhkan Aruna Heroes ini? Ini yang ingin saya jelaskan ya, bahwa
pasar seafood di internasional itu sangat sulit ya dimasuki karena mereka punya a very high standard seafood quality, dan juga mereka sangat sensitif dengan isu penangkapan. Jadi dia mau tahu traceability-nya seperti apa. Jadi dengan pendekatan teknologi itu harusnya bisa menjawab traceability issue yang ada di market internasional. Karena pasar internasional itu sangat ingin men-trace gitu ya. Ini produk yang saya beli dari siapa, dari daerah mana. Nah, bayangkan kalau kita tidak menggunakan pendekatan teknologi dan mereka minta datanya. That's why Aruna Heroes meng-create Aruna Apps ini, Aruna Heroes Apps. Tujuannya adalah supaya kita bisa transparansi ya, tidak hanya dari sisi nelayan untuk fair price, tapi juga isu traceability. Oke. Nah, tadi yang saya jelaskan komoditinya jadinya apa aja. Jadi untuk saat ini fokusnya adalah rajungan. Makanya Aruna sekarang udah buka per tahun ini di Ketapang. Karena saya udah dari awal masuk Aruna udah bilang itu Ketapang rajungannya best. Banyak potensinya, dan alhamdulillah tahun ini terrealisasi. Mungkin karena kemarin ada pandemi juga, kita tidak step back juga, tapi lebih melihat strategi atau project apa yang bisa sesuaikan dengan kondisi pada saat pandemi kemarin ya. Dan ternyata udah terwujud. Sekarang udah ada Aruna juga cabang kita di Ketapang, dan kalau nggak salah di Mempawah juga ada. Tadi Bang Haji bilang Mempawah luar biasa tuh potensi perikanannya. Kalau nggak salah di Mempawah itu main tuna ya. Nah, jadi Aruna saat ini fokusnya di rajungan, lobster, ikan-ikan demersal, gurita, kemudian juga udang dan tuna ya. Dan ini marketnya adalah global ya, Kanada, Amerika, Australia, Jepang, Cina, Singapura. Itu adalah target untuk saat ini, adalah target ekspor komoditi hasil laut dari 36.000 lebih nelayan Aruna. Dan saat ini Aruna sudah ada di 150 lebih site, jadi Aruna site, termasuk salah satunya tambahannya yang ada di Ketapang itu, jadi udah 150. Saya ingat awal tahun kemarin baru 100-an, sekarang udah 150, dan kalau nggak salah targetnya kita di tahun ini closing di 300 site ya. Jadi another 5 months untuk achieve 300 Aruna site ya, yang tersebar di provinsi. Untuk saat ini 150, kita ada di 27 provinsi di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya adalah yang paling penting untuk diceritakan. Jadi saya bukan co-founder ya di Aruna. Saya udah jelaskan saya masuk ke Aruna karena saya melihat visi misinya, dan itu align dengan passion saya. So find your purpose in life, what make you motivated every day. Dan jadi kalaupun memang saya jujur di awal mikirnya saya mau jadi CEO, saya mau jadi owner. But during the time itu bisa saja berubah, dan I've been there, aku sudah berusaha untuk jadi owner di perusahaan saya sendiri, di usaha dan bisnis saya sendiri. Dan kenapa tidak saya kemudian bergabung gitu ya. Tujuannya ya untuk memajukan Indonesia. Selama kalian masih punya passion di dalam hidup dan mempunyai motivasi tertentu, dan menurut teman-teman itu contribute to your career, future, do it. Jangan ragu. Nah, ini juga yang saya sangat terinspirasi dari 3 foundernya Aruna ya, Mas Farid, Mbak Utari, dan Mas Indraka. Jadi ini kelahirannya 99, lebih muda dari saya bahkan, founder-foundernya Aruna ini. Jadi masih 25 ke atas ya, masih di bawah 30 tahun. Ketiga co-foundernya Aruna. Ketiganya ini adalah mahasiswa satu alma mater, satu angkatan, kalau nggak salah satu jurusan juga ya, di Telkom University. Jadi teman-teman, ayo cari teman-temannya yang berpotensi ya, yang bisa diajak untuk berbisnis bareng, langsung submit, register di IBT Untan ya. Karena inilah yang terjadi dengan co-foundernya Aruna. Jadi mereka bertiga ini adalah teman akrab ya zaman kuliah. Kemudian mereka Mas Indraka dan Mbak Utari ini adalah
anak daerah yang Mbak Utari ini dari Balikpapan, kuliah di Jawa gitu ya. Mas Dakanya dari Banyuwangi. Kemudian mereka adalah anak-anak pesisir dan mereka sudah tahu problemnya ada di mana dan dari situ karena di Telkom University jurusannya kalau nggak salah IT ya, dan mereka melihat bahwa oh ini yang bisa kita selesaikan dari background pendidikan mereka, kita bisa assess atau bisa address masalah pesisir. Tapi teman-teman ya, tadi benar, kita nggak harus hanya bisa melihat problem, tapi juga bisa melihat peluang di masa depan itu apa ya yang bisa kita curi di awal gitu ya. Nah, ketiga founder ini saya rasa milestone-nya sama ya. Jadi mereka itu ikut banyak inkubasi bisnis. Jadi itu penting karena pada akhirnya inkubasi ini bisa jadi sarana untuk mentorship ya, dan juga menggebleng ide-ide yang sudah digagas gitu dan sampai akhirnya mencari channel koneksi. Nah, jadi ketiga founder ini tahu bahwa gimana caranya supaya ini tidak end up just an ideas or product, tapi pada akhirnya tidak menyelesaikan solusi apapun, masalah apapun gitu ya. Yang dilakukan adalah dia banyak melakukan inkubasi bisnis. Yang paling saya tahu adalah inkubator bisnis yang ada di bawah Kementerian Ekonomi dan Maritim dengan Pak Luhut ya. Jadi pada saat itu di inkubasi itu ketiga founder ini bertemu dengan channel yang sangat banyak. Yang pada akhirnya ya tidak dipungkiri ide itu, gagasan ataupun produk yang kita bikin butuh funding ya, pendanaan. Nah, inkubator bisnis di bawah Kementerian Ekonomi dan Maritim ini pasti punya channel yang banyak. Karena dia stand out dan salah satu pemenang dari inkubator bisnis itu, yang paling stand out lah di antara peserta yang dalam inkubator itu, mereka kemudian dihubungkan dengan banyak channel ya, yang sampai akhirnya sekarang Aruna di histori ke belakang kita adalah the largest untuk funding di series E di sektor agriculture. Closing di tahun 2021 adalah hampir 1 triliun ya funding untuk Aruna di tahun 2021. Nah, ini mulai dari mana? Itu tadi sudah teruji idenya, kalian sudah tahu, sudah banyak dapat rekomendasi. Jadi jangan berdiri sendiri, jadi temukan kolaborasi ya. Cari banyak inkubator bisnis. Jadi misalnya sudah di Untan juga bisa, ternyata Untan juga bisa langsung mengkoneksikan dengan para funders ya atau business angel yang bisa memberikan funding dan juga pendampingan ya dari dana yang disuntikan kepada kelompok-kelompok bisnis ini. Itu saya rasa akan sangat memotivasi ya anak-anak muda gitu ya, karena pada akhirnya ide ini tidak hanya end up sebagai ideas, tapi ternyata it's really help the community. Oke. Nah, aku jelasin sedikit ya milestone-nya Aruna. Jadi Aruna itu tahun 2016 ditemukan. Tahun 2017 ini the first group of Aruna fishermen in Balikpapan, jadi tempatnya kelahirannya Mbak Utari, itu adalah juga kelompok nelayan yang paling pertama dirangkul oleh Aruna di tahun 2018-2019. Oh ya, kelompok pertama di Balikpapan itu langsung pasarnya ekspor ya, karena itu rajungan. Rajungan di Indonesia it's a regular seafood. Tapi kalau dibuat ekspor itu adalah produk clean protein ya. Jadi orang luar negeri itu melihat bahwa rajungan itu adalah sophisticated seafood dan itu mahal harganya. Jadi dari Balikpapan ke Kanada, Amerika Utara pasarnya. Itu tahun 2018-2019. Kemudian di tahun 2018-2019 semakin slay ya. Lebih banyak lagi kontrak-kontrak pengekspor untuk supply dan demand komoditi seafood dari Indonesia. Dan
komunitas-komunitas nelayan Aruna yang sudah dirangkul juga semakin banyak, tidak hanya di Balikpapan, kemudian sudah ada di Sumatera juga, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Papua. Di tahun 2019 ini ya juga saya join, dan saya merasa saya udah contribute banyak ya, dari hanya ada di Balikpapan, kita bisa akuisisi nggak hanya di Kalimantan ya jadinya, tapi Sumatera, Sulawesi, dan di Papua. Nah itu, kemudian di tahun 2020 pandemi datang, Aruna kemudian fokus untuk tidak hanya pasar ekspor, tapi juga kita dituntut untuk mengembangkan pasar domestik. Jadi sebenarnya rencana Aruna untuk fokus di domestic market itu di tahun 2021, tapi pandemi terjadi di tahun 2020, kita majukan proyeknya. Dan saya banyak terlibat karena pada itu saya masih di divisi business development ya, dan saya masih banyak terlibat untuk kemudian pengembangan pasar domestik dari berkolaborasi dengan UMKM binaannya KKP, UMKM yang mengeluarkan produk-produk olahan seafood, kita joinkan ke platformnya Aruna supaya dia punya akses pasar yang lebih besar. Kenapa? Pada saat itu kan kondisinya market itu ingin produk yang saya ready to eat, ready to cook, atau ready to warm, dan karena kan kita nggak bisa beli ya, waktu itu nggak bisa keluar segala macam, jadi banyak produk-produk value added produknya seafood yang baik itu Aruna sendiri kembangkan atau berkolaborasi dengan UMKM yang sudah punya produk, kemudian kita joinkan dalam satu platform yang sama, dan bareng kita bantu untuk cari pangsa pasar di situasi yang sangat sulit pada saat itu. Nah, di tahun 2021 Aruna receive initial series A funding hampir ini kalau dirupiahkan 1 triliun ya, making its first export to Canada. Aruna has empowered more than, itu tahun 2021 akhir, 26.000 fishermen by the end of 2021. Nah sekarang udah 36.000 ya, satu semester 2022 kita udah achieve at more 10,000 fishermen, small fishermen in Indonesia. Nah, di salah satu feature yang ada di Aruna Heroes ini yang tadi saya sudah jelaskan juga, bahwa kita membekali nelayan-nelayan binaan Aruna itu dengan tracking device ya, yang tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan produktivitas nelayan. Jadi nelayan bisa nge-track, bisa men-summary ya, daerah tangkapannya itu sebenarnya di mana aja yang paling banyak. Jadi mereka bisa datang lagi ke sana atau menitiki lokasi itu, nanti dia pindah lagi ke titik yang lain, kemudian dia di sini nggak ada ikannya gitu, terus pindah, ternyata di sini banyak ikannya, dititikin. Nanti nelayan sudah tahu, di daerah-daerah sini. Jadi dia save time, save cost, karena jadi nggak harus muter-muter ya nelayan. Bantu Dian juga untuk tujuannya adalah untuk keselamatan. Kalau nggak salah ada feature SOS ya namanya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di tengah laut, kita yang di darat dapat informasinya untuk nelayan-nelayan Aruna. Jadi ini adalah teknologi yang kita dekatkan dengan nelayan. Dan again, kalau kita bicara tentang teknologi, tidak semulus yang kita bayangkan ya, karena kondisinya Aruna adalah perusahaan teknologi, tapi yang dikerjakan itu di wilayah-wilayah pesisir. Jadi kan ini salah satu wilayahnya tertinggal, kepulauan gitu. Dan itu kan menjadi concern-nya pemerintah juga, karena daerah-daerah pesisir itu, kebanyakan dari wilayahnya Aruna di pesisir itu, daerah tersebut belum 24 jam full ya listriknya. Jadi misalnya satu hari cuman bisa support 12 jam, hanya di malam hari listriknya. Sedangkan kita di sini butuh koneksi, butuh listrik ya, untuk tim-tim Aruna yang ada di onsite, untuk real time data. Jadi semuanya bisa di pusat bisa mengakses semua data di setiap daerah, tapi ternyata harus tertunda karena nunggu listriknya nyala segala macam. Nah, selain dari challenge di infrastruktur yang juga basic infrastrukturnya belum tersedia, kalau kita ngomong teknologi di wilayah pesisir itu juga literasinya ya. Jadi untuk saat ini Aruna Heroes itu masih usernya adalah
lokal hero-nya Aruna. Jadi karyawannya Aruna di onsite ya, belum digunakan oleh nelayan-nelayan masing-masing. Karena nelayan sendiri masih pakai HP center, jadi dia belum bisa download apps-nya gitu ya, masih belum menggunakan smartphone. Ini yang jadi fokusnya Aruna adalah tidak hanya advance in data recording, kemudian tracking data, semuanya tercatat dengan rapi, tapi juga kita di komunitas melakukan program-program untuk meningkatkan atau mempercepat literasi digital, literasi keuangan, dan inklusi keuangan untuk komunitas-komunitas nelayan Aruna. Maka dari itu di Aruna itu punya ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem yayasan, foundation, yang mana karena kita sebagai PT nggak boleh terima dana hibah ya, karena sebenarnya story-nya seksi banget nih di Aruna. Kita punya komunitas-komunitas yang need help gitu ya, tapi kita sebagai PT nggak boleh terima dana dari international organization yang mau bantu daerah pesisir di Indonesia. Jadi kita punya foundation, yayasan, dan juga punya koperasi. Dua senjata Aruna ini kita sebut masih dalam satu ekosistemnya Aruna. Foundation fungsinya adalah untuk mengeluarkan program-program community empowerment gitu ya. Jadi source of funding-nya untuk kegiatan yang dilakukan oleh community development, ditambah juga untuk koperasi adalah mewadahi. Jadi komunitas-komunitas nelayan Aruna itu sudah 36.000, tapi belum semuanya punya legalitas hukum kelompok ini. Makanya kita pikir kita harus punya koperasi, karena pada akhirnya literasi keuangan dan inklusi keuangan itu harusnya bisa lebih smooth ketika ada lembaga yang mewadahi komunitas-komunitas nelayan Aruna. Jadi kita bangun koperasi, keanggotaan koperasi, jadi mereka bisa lebih paham ya tentang ya menabung, simpanan, pinjaman, segala macam. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk end goal-nya untuk kesejahteraan nelayan, tapi memang prosesnya yang harus kita achieve sampai nelayan sejahtera adalah masih panjang ya prosesnya. Jadi memastikan mereka bisa kelola, cash manajemennya oke, financial manajemennya oke, dan itu semua dimulai dengan keluarga-keluarga nelayan. Dan it's a good thing that kalau di Aruna, walaupun ini PT ya, tapi community development-nya itu timnya besar sekali. Jadi kalau dibilang tim sales-nya ada komposisi karyawan di Aruna seperti apa sih? Itu kalau misalnya di perusahaan, kalau tim community CSR paling berapa persen lah. Kalau di Aruna bisa 40%-nya komposisi adalah community development. Karena itu tadi kita tidak hanya fokus di profit, tapi juga people and planet. Oke, ini tadi yang tahun 2020 ya, inisiasi-inisiasi yang kita bangun supaya di situasi yang sulit selama pandemi itu Aruna berupaya untuk tidak menghentikan aktivitas di daerah pesisir. Karena kan teman-teman tahu border itu semua tutup ya. Kita mau ekspor hasil tangkapan agak sulit. Jadi challenge-nya seperti ini. Kita berusaha nelayan tetap punya pendapatan, tapi border pada tutup nih, barang mau dibawa kemana? Nah, makanya pada saat itu kita inisiasi untuk kita kembangkan pasar dalam negeri, kita bikin produk-produk olahan untuk nelayan-nelayan, untuk produk-produk yang sudah sampai di titik-titiknya Aruna kita olah, dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan protein di dalam negeri. Jadi alhamdulillah kita bisa melewati rintangan itu, nelayan tetap jalan ya, tetap bisa melaut, tetap bisa mendapatkan pendapatan, karena kita tetap berupaya supaya produk-produk seafood ini tetap ada pangsa pasarnya ya selama border tutup. Ini Masya Allah, ini baru tahu ini beberapa informasi yang menarik juga tadi yang dipaparkan oleh Bang Dani. Ya, ternyata udah 36.000 nelayan kecil yang hari ini diberdayakan ya. Kemudian pendanaan juga sudah closing di 1 triliun funding ini, Bapak Ibu, ini Masya Allah, ini bentar lagi udah ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi unicorn baru
Ya. Amin. Actually bulan depan Sudah akan ya. ada big news. Big Jadi news ya. Wah, ya follow aja akunnya Aruna ya. siap siap siap. Waduh, ini Ya, perlu di-celebrate bareng ini. Saya Muridon, umur 60. Ya, udah keluar Kang. udah Bang. ya. Oke Udah, oke. siap. Yuk kita mulai. Perkenalkan, nama saya Muridon, umur 63 tahun, dari Bangkalan. Dari kecil saya hidupnya nelayan. Kehidupannya itu Pak, terus terang. Penangkapannya kan saya udah ngomong. Rajungan, kalau di daerah pesisir, itu murni Pak, tradisional. Aruna masuk ke dusun pesisir, Dakiring pesisir. Perasaan saya sebagai nelayan bangga sekali. Bangga. Karena apa? Tangkapan saya sampai keluar. Tapi kalau nggak ada Aruna, belum tentu. Saya bisanya kan nelayan, menangkap rajungan. Maka dari itu, terima kasih banyak Aruna. Karena tangkapan saya sudah diekspor ke mancanegara. Dari tahun ke tahun, baru sekarang, terus terang, Aruna masuk. Ini jayanya orang nelayan, komoditas rajungan. Saya mohon kepada teman-teman nelayan, kalau bisa ditabung demi sedikit untuk membahagiakan anak. Saya pun bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jurusan akademi pelayaran di Hang Tuah, Universitas Hang Tuah. Sekarang anak saya udah lulus. Itu harapan saya ke depannya, supaya lebih maju lagi. Jadi orang nelayannya makmur, Aruna juga makmur dan jaya. Itu harapan saya. Dahsyat. Saya Kayaknya ini itu udah penasaran jadi banget Bang closingnya Mas Dani. Haji. Penasaran banget kalau mulai dari rajungan ini. Ini aduh, nggak kebayang gitu. Kita pikirkan ini ya seafood yang lain begitu ya, tapi ternyata dimulai dari rajungan dulu di awal. Oke. Ya, Mas Haji, I think that's Oke. video is already the closing for my presentation ya. Kayak kita open for discussion. Oke, wow. Oke, baik, Bapak Ibu. Dari tepuk tangan dulu yang meriah dulu dong, virtual ya ke Mas Dani. Siap, silakan. Mas Assalamualaikum, Pak. Arbain 2020. Ya, selamat siang Bang Dani. Siang Mas. Melihat dari pemaparan dari Bang Dani tadi tentang Aruna, menurut saya pribadi begitu menarik ya Pak. Apalagi dengan berbagai kegiatan dan bentuk kerjasama yang bisa membangkitkan nelayan kecil agar bisa bersaing dan berkembang. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Aruna ini sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia? Lalu, bagaimana dampak perkembangan yang dihasilkan dari Aruna terhadap kemajuan perekonomian dan pendapatan nelayan tersebut, Bang? Serta pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana caranya agar nelayan bisa membentuk jalinan kerjasama dengan Aruna. Sekian, terima kasih. Langsung borongan 3 nih Bang Dani. Terima kasih Arbain dari pesisir laut mana nih ya tadi ya yang sinyalnya belum sempurna ya, tapi nggak apa-apa. Ini Masya Allah semangat sekali. Kita akan langsung kasih kesempatan ke Bang Dani untuk menjawab pertanyaan dari Arbain 2020. Silakan Bang Dani. Oke, terima kasih Mas Aji ya. Oke, Mas Arbain, tadi pertanyaan ada 3 ya. Yang pertama, apakah Aruna sudah menjangkau seluruh wilayah pesisir Indonesia? Jawabannya pasti belum, gitu ya. Tadi, jadi kita punya 90% nelayan di Indonesia itu adalah nelayan kecil. Dan total populasi nelayan di Indonesia itu ada hampir 10 juta. Dan tadi saya sudah sebutkan, Aruna baru bisa merangkul 36.000 nelayan di aplikasi Aruna Heroes. Jadi bayangkan potensi berkembangnya masih banyak ya, dan itu menjadi tantangan sendiri karena Aruna harapannya bisa berkontribusi nyata ya di ulang tahun emas di kemerdekaan Indonesia nanti di tahun 2045. Well, we are a golden age
kita adalah generasi golden age yang nantinya tahun 2045 harapannya kita adalah sepenuhnya adalah negara yang merdeka yang bisa benar-benar memanfaatkan potensi dan mengangkat harkat martabat seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Tidak hanya masyarakat pesisir gitu. Nah, jadi itu tadi targetnya Aruna di tahun 2045 menjadi poros maritim dunia dan itu kita sangat yakin karena Indonesia punya potensi dan harapannya kalau bisa kita lihat wilayah Thailand itu punya Agoda. Sekarang Thailand jadi pusat pariwisata ya, salah satu pusat pariwisata di dunia. Kalau di Cina punya Alibaba. Nah, Indonesia dengan potensi kemaritimannya punya Aruna, gitu. Nah, ini nanti tahun 2045 harapannya kita jadi poros maritim dunia. Jadi it's still a long journey to execute Mas Arbain. Jadi mungkin Mas Arbain bisa join Aruna aja, bantu untuk mewujudkan mimpi Aruna tersebut gitu ya. Nah, terus tadi yang pertanyaan kedua, bagaimana caranya nelayan bisa bergabung ya tadi pertanyaan ketiga itu ya. Yang kedua adalah bagaimana pendapatan nelayan bisa naik gitu ya. Iya, Bang Dhani. Oke. Jadi tadi permasalahannya di awal adalah supply chain itu sangat panjang. Dan dengan Aruna kita bisa carikan supply chain yang secepat dan lebih singkat sehingga bisa menekan cost gitu ya dengan jaringan channel yang Aruna miliki gitu ya. Pastinya dengan kolaborasi dan partnership. Dengan pendekatan teknologi adanya transparansi dengan nelayan. Jadi nelayan tahu, oh ternyata di pasar internasional harga ini ikan yang aku tangkap harganya segini ya. Nah, nanti tuh nelayan jadi kebayang, oh selama ini tuh contohnya seperti ini. Ada nelayan penangkap lobster. Sebelum ada Aruna masuk di desa pesisir tersebut, itu per kilo hanya dihargai tidak lebih dari 50.000 gitu ya. Terus kita kasih tahu ini kalau lobster mutiara dan dia masih live di luar tuh harganya bisa minimal 500.000. Bayangkan berapa banyak perbedaannya. Nah, dengan adanya Aruna kita bisa memberikan a fair trading price dengan nelayan-nelayan kita. Jadi udah langsung kelihatan. Sebenarnya kita distract pasar ya yang ada di desa pesisir karena pasti banyaklah konflik dengan para tengkulak ya. Maaf saya harus sebut tengkulak yang ada di daerah-daerah gitu ya. Mereka merasa kayak aduh, kamu ini mutusin rezeki orang gitu ya. Tapi kita lebih mementingkan memprioritaskan kelompok nelayan ini yang kesejahteraannya adalah tanggung jawab kita juga gitu. Jadi yang kita lakukan adalah para tengkulak ini kita ajak kerjasama jadi timnya Aruna, dia sudah tahu pasarnya, ya kita ajak untuk kolaborasi dengan ya pasti ada MOU kerjasama, sharing profit segala macam dan akhirnya no konflik maju bersama gitulah ya dengan masyarakat desa di sana. Seperti itu Mas Arbain. Jadi kita buka transparansi, nelayan pastinya sudah mendapatkan harga yang lebih fair ya. Dan nelayan merasa kayak, oh selama ini aku ditipu, tapi alhamdulillah sudah ada Aruna, dia tahu, oh ternyata ini sebenarnya yang bisa aku dapatkan. Gitu. Tapi Mas, ini yang aku bisa aku jelaskan. Perjuangan Aruna itu nggak hanya sampai bisa memberikan pendapatan yang lebih untuk nelayan. Karena masalahnya adalah kalau ingin mencapai tujuannya mesejahterakan nelayan, PR-nya masih banyak. Jadi nelayan tuh punya mindset begini, salah satu sebenarnya ada beberapa lah titiknya Aruna. Misalnya dia satu hari itu berpenghasilan 800.000 satu hari ya nelayan 800.000. Nah itu besok padahal sehat walafiat nih, besok dia tidak akan melaut. Menurut dia selama masih ada uang di tangannya, dia akan habiskan dulu itu, baru dia pergi melaut lagi. Nah padahal tujuan kita di sini adalah mensejahterakan ya. Harusnya kemudian nelayan itu diberikan penjelasan bahwa pendapatan 800.000 itu harusnya bisa kita naikkan jadi 1,5 juta. Dengan apa? Dengan kita akses permodalan ya. Alat tangkapnya diperbanyak, mesinnya dibikin lebih canggih, efisiensi penggunaan bahan bakar segala macam. Kemudian nanti uang yang masih ada itu bisa ditabung
segala macam. Karena nelayan tuh habitnya tidak suka menabung, ya. Tidak bisa menabung, tidak suka. Jadi habisin dulu, nanti baru pergi melaut lagi. Nah, jadi challenge-nya masih panjang. Nah, alhamdulillah kan di Aruna punya Community Development Department ya. Nah, itu sangat-sangat fokus untuk memastikan bahwa tujuan kita mensejahterakan nelayan itu sampai. Gitu. Jadi tidak hanya selesai di harga yang lebih tinggi gitu ya pada akhirnya, tapi benar nggak harga yang udah tinggi ini nelayan sejahtera gitu ya. Oke. Terus tadi pertanyaan ketiga adalah Bagaimana caranya nelayan bisa bergabung betul. atau kerjasama dengan Aruna? Dulu waktu saya masih di business development, terus ke ekosistem, sekarang di corporate strategy, kita memang punya OKR untuk mengakuisisi sebanyak-banyaknya nelayan, ya, terutama yang masih align ya dengan komoditas atau pasar yang sudah kita secure dulu nih. Karena komoditinya lobster, tapi ternyata kita carinya nelayan ke kembung gitu, agak susah ya, karena pada akhirnya kan pendekatannya adalah ekonomi. Jadi kelompok-kelompok yang kita dekatkan, kita udah pastikan barangnya kita ambil dan kita udah punya pegang pasarnya. Jadi selain kita sendiri buka jalan gitu ya, mendekati komunitas ya sesuai dengan komoditi pasar yang udah kita pegang, ada juga banyak dari Aruna dapat invitation gitu ya untuk hadir bertemu dengan komunitas-komunitas nelayan binaan dari supplier atau dari pemerintah yang memperkenalkan, oh ini loh ada kita di kabupaten mana, saya bupati sini, saya di kabupaten saya punya komunitas nelayan rajungan nih, Aruna tolong dong punya program engagement yang bagus, menjajalkan membantu program kerja saya gitu. Ayo dekatkan, ayo datang ke wilayah saya. Jadi kita punya dua cara ya, Aruna sendiri yang buka jalan atau kita memang diundang gitu ya untuk masuk melakukan membina juga gitu ya komunitas-komunitas nelayan dari supplier ataupun dari pemerintah. Gitu. Semoga menjawab. Berarti bisa ya Bang Dani ya kita melakukan penawaran atau menginformasikan ya dengan mengundang secara khusus Aruna ya. Karena mungkin bisa. Ada informasi yang mungkin belum juga didapatkan oleh Aruna. Kalau ada teman-teman yang juga memang mengetahui terkait dengan potensi ya tentang komunitas nelayan yang ada di sebuah daerah, itu bisa ya, bisa untuk menyampaikan. Baik, semoga menjawab Bang Arbain ya. Ini mungkin Mas Arbain juga ini punya akses atau informasi nih dengan komunitas-komunitas nelayan ya di daerahnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa membantu menghubungkan ya, mudah-mudahan dengan Aruna sehingga nelayan kita bisa lebih baik. Baik, alhamdulillah ini ada 2 pertanyaan lagi Bang Dani, tapi mudah-mudahan juga mudah-mudahan nanti Pak Dwi ya. Ini Pak Dwi ini salah satu dosen di FMIPA ya, di jurusan perikanan ya kalau tidak salah. Ilmu kelautan ya, baik ya. Mudah-mudahan juga nanti kita pengen ini nih ya dengar tanggapan ataupun mungkin penyampaian dari beliau singkat nanti. Baik, saya izin melanjutkan pertanyaan kedua dan ketiga, Bang Dani, boleh? Baik, yang kedua itu dari Bang Taufik nih ya, M Taufik. Izin bertanya, Aruna kan tadi diceritakan punya sistem model supply chain management awal yang izin terus berjalan. Terus transaksi keuangan Aruna apakah sudah berkolaborasi dengan fintech atau memang ada punya aplikasi khusus pembayaran yang sudah masuk dalam aplikasi Aruna itu sendiri atau kerjasama dengan perusahaan lain, Bang Dani? Oke. Tadi dengan Mas siapa yang pertanyaannya? Mas Taufik. Halo Mas Taufik, bagus banget pertanyaannya karena saya di departemen yang baru ini ya, corporate strategy, salah satunya adalah transforming payment gateway yang ada di Aruna. Jadi supply chain-nya Aruna sekarang sedang dilakukan. Kita upayakan untuk selain tadi ya, di awal kan kita create aplikasi untuk merapikan database nelayan dan pencatatan transaksi nelayan. Sekarang challenge-nya adalah bagaimana dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan gitu. Kalau kita ngomong supply chain banyak ya, kalau dari hulu ke hilir gitu ya, bisa panjang banget nih penjelasannya. Nah, mungkin saya bisa spesifik yang berhubungan dengan komunitas ya. Apa yang transformasi yang kita upayakan untuk saat ini di komunitas nelayan. Jadi transaksi dengan nelayan saat ini masih case basis. Ya, karena nelayan memang belum punya nomor rekening.
Jadi kebanyakan belum punya bank account gitu ya. Jadi kita belum bisa, dan mereka cenderung menolak kalau pada akhirnya kita punya ide gitu untuk ditransfer gitu ya penghasilan nelayan. Nah, jadi kita sedang mengupayakan di tahun 2022 ini di semester kedua piloting di 2 lokasi di Kalimantan dan juga di Pulau Jawa, bekerja sama dengan pihak perbankan ya. Jadi Aruna punya produk keuangan ini sudah sangat ideal sesuai dengan kebutuhan di ekosistemnya Aruna. Nah, kita sudah bikin proposal produknya, kalau nggak salah ada 6 produk keuangan yang sangat dibutuhkan untuk namanya teras nelayan digital ekosistemnya. Nah, itu ada 5 produk keuangan yang akan kita libatkan di dalam ekosistem ini. Dan kita sekarang sedang pitching ke banyak perbankan, termasuk fintech, dan enabler lainnya yang mau support atau power kita punya produk. Jadi bargaining power-nya sekarang ada di Aruna. Jadi kalau kamu mau help coastal areas, kita sudah lakukan research, sudah melakukan banyak trial and error gitu ya, survei menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebenarnya kalau Indonesia mau memajukan daerah pesisir, ini salah satu caranya. Kita udah punya ekosistemnya, Aruna sudah umur berapa tahun ya, 5 tahun lebih ya, 6 tahun. Kita udah banyak belajar di komunitas-komunitas daerah pesisirnya Indonesia. Ini ekosistemnya namanya Teras Nelayan Digital. Kita ada 5 produk keuangan. Semuanya tujuannya adalah supaya ya masing-masing punya benefit ya, dari sisi nelayan, kemudian dari sisi ya company juga, dan juga dari sisi perbankan. Nah, kelima produk keuangan ini nantinya harapannya sesimpel kita akan melakukan cashless transaction dengan nelayan. Jadi mungkin orang tuanya dulu yang PNS kan kalau terima gaji masih pakai amplop ya, kalau awal-awal dulu gitu. Terus pas dipindahin kayak kita kirim ke bank account ya, gaji PNS gitu. Kan kayak aduh nanti repot aku tuh kalau habis terima gajian gitu ya kan langsung belanja gitu ya. Nah, saya ingat banget tuh orang tua saya masih terima pakai amplop dulu. Tapi saya rasa itu juga bisa kita lakukan. Tapi kayak gap-nya jauh banget ya. Zaman orang tua kita sampai ke saya tahun 2022 ini baru mau ingin melakukan itu untuk nelayan gitu. Jadi bayangkan seberapa tertinggalnya nelayan-nelayan di Indonesia. Kita baru ngomong untuk bagaimana caranya transaksi perikanan dengan hasil tangkapan nelayan itu kita bikin cashless. Jadi transfer langsung ke rekening nelayan. Seperti itu, Mas Taufik. Oke, baik. Wah, ini relate banget ya dengan yang lagi sedang dipersiapin Mas Dani ya. Betul, aku lagi pusing ngerjain itu. Aduh. Baik, tapi Ya. menarik ya, teras nelayan digital. Ini memang transformasi digital di petani ya, khususnya dari sisi pembayaran dan sebagainya. Waduh, ini kita doakan semoga Allah mudahkan Mas Dani untuk Amin. nyiapin transformasi digitalnya ya, dan nanti kita mudah-mudahan ini mungkin jadi salah satu berita besar yang juga nanti akan di-share dalam waktu dekat ya, dengan layanan-layanan baru dari Aruna ini, insya Allah. Amin. Baik, kita izin lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Kiki. Ini saya izin sebenarnya pengen langsung minta beliau langsung bertanya nih Pak Kiki. Ini guru kami juga di Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Mas Bang Dani ya. Dan Bang Dani mungkin kenal lah ya dengan beliau ya. Mungkin harus open cam ya. Harus open cam ya. Oke, izin nanti sambil mungkin Pak Kiki kalau mudah-mudahan masih bisa aktif nanti boleh on cam. Saya izin membacakan pertanyaan beliau. Oke. Apakah Aruna juga berencana membantu produk-produk dan kelompok masyarakat pesisir yang bukan nelayan dan hasil ikan laut atau ikan? Ada nggak rencana untuk pengembangan mungkin di luar dari hasil perikanan atau laut, Bang Dani, untuk Aruna ke depannya? Oke. Di Aruna kita punya ekosistem, dan saya tahu di program yayasan itu salah satunya adalah untuk membantu UMKM yang bergerak di sektor perikanan ya. Jadi program yang dijalankan oleh yayasan saat ini adalah salah satunya adalah seperti rebranding, kemudian mencari akses pasar yang lebih. Jadi yayasan sudah terima banyak funding ya dari
internasional atau nasional lembaga dalam dan luar negeri gitu ya. Nah, salah satu programnya adalah kita bisa mengakses gitu ya kualitas raw materialnya, alat produksinya, kemudian packaging sampai ke target pasarnya. Jadi itu semua kita salah satu program ya untuk membantu UMKM di desa-desa pesisir itu yang misalnya ya sesimpel kayak terasi. Jadi misalnya di Aruna saat ini sudah punya pasar internasional belum untuk terasi, untuk olahan terasi belum ada. Tapi yang dilakukan melalui ekosistemnya Aruna di yayasan, bagaimana caranya produk unggulan di satu desa pesisir ini bisa kita carikan pasar yang lebih besar sehingga produktivitas dari UMKM ini bisa meningkat karena tadi kita punya channel logistiknya Aruna kan dari desa sampai bisa ke luar negeri ya. Jadi harapannya produk-produk ini juga bisa ikut gitu ya, kita ikut pasarkan. Nah, makanya kita perlu kolaborasi dengan UMKM di desa ini, kemudian kita juga mencari platform atau toko-toko yang menjual produk-produk olahan di kota yang populasinya lebih besar gitu ya. Jadi memanfaatkan jalur distribusi atau logistiknya Aruna juga untuk yayasan bisa menjalankan program-program pengembangan produk UMKM daerah pesisir. Mungkin nggak direct ke Aruna, Pak Kiki, tapi kita punya ekosistem di yayasan yang support itu juga. Oke, baik. Wah, ini menarik ya. Tadi saya lihat ada 2 senjata Aruna ya, ada koperasi, ada yayasan. Ini menarik nih teman-teman ya. Jadi itu juga akhirnya bisa memperluas jangkauan dan kemudian kolaborasi kita dengan berbagai pihak nih ya dari sisi dengan 2 strategi tadi. Baik, ini Masya Allah pertanyaannya banyak banget di kolom chat Mas Dani. Panjang-panjang pula pertanyaannya. Mohon izin lagi untuk menjawab menyampaikan pertanyaan dari Mas Hardiawan. Ini kalau Mas Hardiawannya masih off masih stay tune di sini mungkin bisa menyampaikan nih. Ini terkait dengan Aruna mengambil peran apabila di suatu daerah tangkapan nelayan terjadi overfishing ya. Kemudian apabila hal itu terjadi apakah ada upaya untuk melakukan restorasi ekosistem daerah tangkapan nelayan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem daerah tangkapan nelayan. Apakah Naruna hanya fokus pada masyarakat pesisir yang melakukan penangkapan dan adakah untuk memberdayakan budidaya perikanan teknologi terkait teknologi ya untuk budidaya? Ini mungkin ada berapa hal, ada 3 nih yang kalau saya lihat ini ditanyain Mas Dani. Ya. Kemudian bisa ditangkap. Siap. Langsung aku jawab ya. Jadi di Aruna tadi prinsipnya kita tidak hanya profit oriented tapi juga people, makanya Community Development Department-nya Aruna itu bisa porsinya banyak gitu, besar kalau di-compare dengan startup-startup lain gitu ya. Kemudian yang ketiga juga Planet. Nah, makanya tadi 3 co-foundernya Aruna itu ada CEO, kemudian COO, Operational Office, dan juga CSO. CSO itu jadi Chief Sustainable Office, jadi CSO. Jadi ketiga Mbak Utari itu memilih untuk mengambil track sustainability. Jadi di early stage-nya Aruna sebagai startup, kita udah memikirkan untuk bagaimana kita bisa memulai sustainable fishing gitu ya di daerah-daerah tangkapannya Aruna. Jadi itu menjadi concern, saking concern khususnya ini Mbak Utari menyebut dirinya di Aruna sebagai selain co-founder dia juga lah CSO-nya Aruna gitu. Jadi timnya salah satu tim yang dipegang oleh Mbak Utari yaitu sustainability itu fokus untuk zero waste management. Kalau rajungan kan yang dijual itu bukan utuh rajungannya tapi meat dagingnya doang. Nah, jadi processing untuk pengupasan itu ada di Aruna site. Nah, itu pasti ada sampahnya. Nah, itu juga jadi concern-nya Aruna adalah limbah dari cangkang rajungan, kemudian juga memastikan bahwa karena di setiap Aruna Hub itu ada Aruna Kios yang mensuplai fisherman gear ya, alat tangkap buat nelayan. Jadi kita pastikan bahwa Aruna mensuplai alat tangkap hanya yang friendly ya, yang aman untuk digunakan nelayan Aruna. Gitu. Jadi kita nggak mungkin supply bom di Aruna Kios gitu ya, atau racun gitu. Jadi kita pastikan bahwa nelayan beli alat tangkap di Aruna Kios
dengan skema bisa cicilan segala macam supaya mereka nggak beli toko lain gitu ya, karena memastikan bahwa dia menggunakan alat tangkap yang standar, yang aman gitu, tidak menyalahi aturan. Seperti itu ya, Mas. Jadi Aruna sangat-sangat melihat fokus gitu ya, memastikan bahwa kita tidak hanya memanfaatkan apa yang ada di laut, tapi juga kita giving back, memastikan kita taking care of our ocean gitu ya. Karena itu tadi kita punya yayasan, di yayasan programnya ada bersih-bersih pantai, kemudian ada program edukasi untuk nelayan di koperasi melalui Aruna Kios, memastikan bahwa kita mensuplai hanya alat-alat produksi untuk nelayan yang aman digunakan. Sehingga karena itu pada akhirnya juga berpengaruh ya, karena kita orientasinya adalah ekspor, penggunaan alat tangkap yang menyalahi aturan itu sangat berpengaruh pada kualitas seafood. Dan kalau kita ingin bersaing di pasar internasional, pastinya hanya dengan penangkapan yang ramah lingkungan, itu yang pasti menghasilkan kualitas seafood yang baik, dan pasti kita akan tetap bisa bersaing di pasar internasional. Ya. Baik, Bang Dhani. Wah, menarik. Intinya tadi nggak keluar dari people, planet, dan profit ya. Jadi kalau ada Ya. sesuatu yang akan menghancurkan atau merusak lingkungan, ini bertentangan dengan visi dari Aruna juga. Bang Dhani, tadi pertanyaannya ada nggak untuk pendampingan terkait dengan budidaya, Bang? Artinya tidak hanya mengambil dari budidaya. laut kan ya, tapi juga budidaya. Aquaculture. Tahun 2022 ini kita di Aruna juga sudah, sebenarnya dari 2 tahun sebelumnya juga kita udah jalan di udang faname ya, karena kan itu budidaya ya. Dan itu pasarnya sudah lumayan besar untuk diekspor udang faname. Kita saat ini juga sudah banyak studi banding ya Aruna ke Vietnam untuk budidaya lobster. Lobster ini lumayan ya, isunya di kita mungkin dari menteri sebelumnya, Ibu Susi, sampai sekarang perubahan tentang benur lobster ini selalu berubah-ubah gitu ya. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, Aruna takes part to assess the problem gitu ya. Kita sedang dalam proses research gitu ya, untuk tujuannya sebenarnya kita ingin bisa dari benur kayak Vietnam bisa dibudidaya, bahkan bisa produksi gitu ya, lobster di darat gitu. Nah, untuk saat ini kita sedang ada piloting project di Bali. Itu dari research ya tahapnya, dari benur bisa kita besarkan. Jadi bukan produksi ya, tapi pendewasaan. Jadi apa bahasanya ya? Jadi kita dari benur bisa berkembang jadi lobster yang siap dijual gitu. Nah, itu masih tahap research. Awalnya niatnya bisa produksi gitu ya, mengembang biakan, tapi masih jauh. Saat ini kita masih di tahap untuk pendewasaan dari benur jadi siap konsumsi atau siap jual. Jadi Aruna sangat memikirkan bahwa pada akhirnya wild catch itu kalau terus kita eksploitasi ya akan habis pada akhirnya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana pelestarian dan termasuk dari aquaculture yang harus dikembangkan agar bisa sustain. Seperti itu. Oke, wow, baik ya. Ternyata sudah ada banyak juga program-program terkait dengan budaya, bahkan sekarang sedang di riset ya. Mudah-mudahan nanti bisa lobsternya ini tadi ya yang jadi permasalahannya nggak selesai-selesai di beberapa tahun terakhir ini. Mudah-mudahan nanti Aruna bisa take part dan kemudian jadi solusi nih untuk lobster kita dari mulai bayinya sampai lobster jadinya itu nanti di Indonesia. Ya. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin dari Sela ini. Ini pertanyaannya unik karena tadi menyentuh tentang tengkulak. Bang Dhani, ada nggak sih perbedaan penanganan antara tengkulak dengan nelayan begitu dalam aplikasi di Aruna atau ininya dalam treatmentnya begitu, Bang Dhani? Ya. Oke, jadi tim project eksekutor PEPE ya, ada timnya sendiri untuk buka jalan. Mereka sudah punya strategi sendiri ya untuk approaching gitu ya masyarakat desa. Karena ketika kita masuk ke desa orang itu, desa pesisir, desa kecil, kita nggak bisa langsung ya. Pasti tadi yang kata Mas Faris bilang, Kang Ais, bahwa kita harus mengenali habits, culture, kearifan lokal di daerah itu. Kemudian baru bisa kita masuk. Jadi tim itu harus tinggal sama salah satu nelayan, rumah nelayan di sana, melihat aktivitas nelayan di sana,
sampai akhirnya bisa bahkan ada yang langsung tinggal di rumahnya tengkulak gitu ya, untuk kemudian mempelajari gitu apa yang dilakukan terutama di sektor perikanan di desa tersebut gitu. Jadi pasti akan beda ya penanganannya kalau di awal approach-nya ke nelayan atau approach-nya langsung ke tengkulaknya gitu. Jadi tergantung kalau ternyata intinya gini, kalau Aruna sudah masuk ke satu desa, dia udah melihat potensinya besar. Kalau ternyata ada penolakan dari tengkulak, tujuan awal kita adalah to help small fishermen ya. Jadi satu orang nggak sebanding kita korbankan kalau kita tinggalkan desa itu gara-gara tengkulaknya nolak, itu nggak mungkin. Aruna pasti terus akan tetap maju karena yang kita prioritaskan adalah kelompok nelayan di sini. Jadi satu berbanding kelompoknya ya, kita akan lebih memajukan kelompok gitu. Jadi kalau tengkulak ada penolakan, kita akan berdiri sendiri. Jadi ya kayak kompetitor di satu desa itu. Pastinya Aruna mengeluarkan lah ya program-programnya apa. Kita PT tapi PT yang tidak hanya untuk mengeksploitasi ya tujuannya, tapi lebih kepada ada program-program edukasi, pengembangan, dan juga fair. Yang paling nembak itu adalah kalau kita bilang harganya pasti beda. Harganya bisa segini loh. Jadi berbondong-bondong nelayan akan ke Aruna. Nanti pada akhirnya dari sisi tengkulak akan diadakan diskusi ulang, dengar pendapat, dan pada akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan para tengkulak menjadi part of Aruna gitu. Wah, keren, keren, keren. Ini nanti boleh dibuat program ini, Pak Kiki atau Bapak Ibu semuanya, nanti anak-anak mahasiswa ini diinapkan di rumah-rumah tengkulak ini. Untuk mempelajari, kemudian nanti kira-kira creating solution-nya. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang dikolaborasikan nih, Bang Dani. Ini tadi Pak Kiki juga melanjutkan respon, katanya terima kasih jawabannya. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi juga dengan Untan, gimana juga bisa mengaktifasi dan mengkolaborasikan untuk pengembangan produk-produk perikanan ya, atau hasil samping dari aktivitas nelayan. Ini menarik juga nih ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa. Ini Pak Hardiawan juga ini kayaknya beliau paham atau pakar di bidang perikanan ini ya, dan juga pernah penelitian di bidang kualitas air udang Faname ini, Bang Dani. Nah, ini mudah-mudahan nanti Bapak, mudah-mudahan kita bisa terus terkoneksi dan mudah-mudahan nanti bisa lanjut kolaborasi nih Bapak Ibu semuanya ya. Ya ini memang luas banget ya. Tadi kita diajak ke bisnis kreatif, ini ke perikanan dan kelautan. Saya pikir banyak hal yang memang nanti perlu kita petakan ya. Dan nanti seperti yang Bang Dani sampaikan sih ya, kita follow the passion dulu nih. Purpose kita apa, kita kejar di sana ya. Kemudian apa hal-hal yang memang kita bisa lakukan untuk bisa menemukan kolaborasi dengan teman-teman kita yang sevisi ini juga menjadi tantangan-tantangan yang mudah-mudahan nanti kita bisa create dan menangkap peluang di masa depan nih di lebih awal ya, karena memang potensi luar biasa tadi Bang Dani menyampaikan dan memaparkan potensi yang luar biasa, sehingga dari jutaan nelayan Aruna baru 36.000. 36.000 aja udah sebesar ini ya. Kita bayangin nanti kalau Aruna udah memberdayakan setengahnya aja ya, 500 ribuan, udah nggak kebayang. Memang doa kita untuk Aruna mudah-mudahan jadi memang poros maritim dunia insya Allah, dengan negara Indonesia yang memang sangat kaya dan luar biasa. Bang Dani ini Masya Allah begitu banyak cerita, insight dan kemudian strategi yang tadi dipaparkan, dan saya nangkap banyak hal lah ya, dan saya jamin juga teman-teman pasti menangkap banyak hal. Namun juga keterbatasan waktu kita untuk harus mengakhiri sesi ini ya. Mudah-mudahan nanti tetap bisa terhubung dan terkoneksi dengan Bang Dani dan teman-teman di Aruna. Izin Bang Dani mungkin 1-3 menit untuk menyampaikan closing statement ya untuk sesi siang ini. Ya, yang saya ingin highlight adalah jangan pernah menyerah ya. Mungkin tadi aku menyambung ke pertanyaan bahwa aku udah berusaha untuk mengajak kolaborasi ke startup, tapi kok dia nggak melihat ya urgensinya bahwa kolaborasi ini akan sangat berguna. Jadi, yang bisa saya bilang adalah ketika kita menginisiasi sebuah kolaborasi, jangan egois. Jangan hanya membawa cost yang dari kita, maksudnya kebutuhan dari kita. Coba pelajari apa yang menjadi kebutuhan dari target partner yang ingin kamu capai. Lihat dia sedang fokusnya di mana. Kemudian yang urgent juga dari dia apa. Bisa nggak kita collab dari situ. Jadi
karena pada akhirnya ini pengalaman saya, karena juga saya banyak menangani partnership ya. Jadi banyak ajakan kolaborasi pada akhirnya nggak match ya karena kepentingannya belum sama gitu. Jadi kalau misalnya dapat penolakan ya udah move on, pindah ke yang lain dan berusaha untuk melakukan research gitu ya, survei, mempelajari saat ini fokusnya di mana calon partner ini, dan pastikan kita ketemu match-nya supaya kita nggak wasting time gitu ya ketika pitching atau membuka forum diskusi dengan calon partner ini bisa langsung spot on gitu ya, kena jadi boom kita bikin program kolaborasi. I believe in the power of collaboration, dan saya juga yang saya lakukan juga selama bekerja di Aruna. Kita nggak bisa sendiri, dan pada akhirnya business owner atau CEO atau apapun itu sebutannya, dia tidak harus orang yang kompeten di bidang bisnis yang dijalankan, tapi skill of managerial skill, kalau dia bisa tahu potensi, dia bisa mencium gitu ya kemampuan seseorang dan dia bisa ajak orang itu untuk join kita, itu akan sangat skill yang sangat penting gitu ya, karena pada akhirnya kita bukan Superman gitu. Jadi bagaimana kamu bisa melihat potensi di setiap orang dan mengajak mereka untuk join the team, itu menjadi sangat-sangat penting ya ketika kita ingin create a business gitu. Jadi jangan memusingkan aku nggak ada passion di situ atau aku nggak ada kompetensi di situ. Ya cari orang yang berkompetensi di situ, hire dia gitu. Kamu keluarkan karisma, ide-ide visioner kamu, dan pada akhirnya itu yang akan dilihat oleh founder atau business angel, karena dia melihat oh ini orang dedicated, oriented, dan passionate, dan itu pada akhirnya kamu juga disupport dengan tim yang menurut kamu kompeten untuk support ideas, gagasan, dan rencana kerja segala macam, itu akan sangat membantu. So semangat teman-teman generasi emas Indonesia, kita sama-sama semua lah. Oke, wow, Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Dhani. Ini closing statement-nya langsung juga menyempurnakan puzzle dari sesi-sesi yang kita telah ikuti dari pagi tadi ya Bapak Ibu ya. Ya memang kata kuncinya mau nggak mau kita harus siap untuk berkolaborasi. Cuma tadi kita harus siap juga untuk menurunkan ego ya. Menurunkan ego, mencari titik-titik kolaborasi yang itu kadang-kadang nggak mudah juga, pasti ada dinamika ya. Tapi ya sekali lagi ya proses itu memang harus kita lewati, dan tadi Masya Allah ya Aruna punya visi besar dan kita doakan mudah-mudahan, dan nanti nggak sabar mendengar informasinya, mudah-mudahan kita jadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Aruna ya. Ya Masya Allah ini Bapak Ibu, ini sebuah kebanggaan anak-anak muda ya, kemudian memberdayakan nelayan-nelayan kecil yang selama ini juga tidak begitu mendapat banyak perhatian dari banyak pihak ya. Bang Dhani, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi bersama kita semuanya di Inkubator Bina Series pada hari ini. Kita doakan semoga Bang Dhani sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa menghadirkan ide-ide kreatif dan inovatif yang mudah-mudahan nanti semakin memberi dampak yang besar bagi banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Makasih Bang Haji. Doain sama buat semua.